Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 7 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami mengenai penyewaan kamera. Anggota kami sendiri itu terdiri dari Saya Maria Lisa Strakurnia Jastrada dengan NIM 281. Saya Ragil Aris Nurmanto dengan NIM 285. saya Clarina Monica Destin dengan NIM 311. Saya Tasya Dia Ayu dengan NIM 315. Saya Novian Yuda Permana dengan NIM 317. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengangkat proyek akhir kami mengenai penyewaan kamera. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, latar belakang mengapa kami mengangkat proyek akhir kami mengenai penyewaan kamera, yaitu karena pada era sekarang, penyewaan kamera itu mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya peminat fotografi di kalangan generasi milenial. Namun, secara umum pengelolaan data dan proses penyewaannya masih dilakukan secara manual. Tentunya dari sistem penyewaan yang sedang berjalan seperti itu memiliki beberapa kelemahan, diantaranya seperti tidak tersedianya informasi terkait kamera yang tersedia. Lalu tidak ada informasi biaya sewa dan tidak ada histori penyewaan dan penyimpanan karena penyimpanan data dan sewa masih menggunakan media kertas dan tulis. Berdasarkan sistem penyewaan tersebut sangat memakan waktu banyak. Maka dibuatlah aplikasi penyewaan atau booking kamera berbasis web ini yang dapat melakukan pengolahan informasi kamera dan penyewaan kamera agar dapat mempermudah pelayanan penyewaan dan lebih efisien bagi para penggunanya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan akan dijelaskan oleh Saudari Tasya Dia Ayu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa sih tujuan pembuatan web ini? Yang pertama, pastinya kita memenuhi nilai tugas mata kuliah rekayasa web praktik dan agar dapat belajar dan memahami cara pembuatan website. Selanjutnya, apa sih alasan kami memilih penyewaan kamera ini? Nah, alasan kami memilih penyewaan kamera ini adalah karena banyaknya peminat fotografi, di antaranya mereka yang mungkin ada yang belum punya kamera, dikarenakan harga kamera yang relatif mahal. Dengan demikian, dibuatnya web tersebut dapat mengurangi hambatan para peminat fotografi. Karena kita dapat menggunakan kamera dengan harga yang lebih murah tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak untuk membeli sebuah kamera. Baik, pada materi selanjutnya yaitu mengenai flowchart dan menu program pada bagian flowchart admin akan dijelaskan oleh Saudari Lista, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang flowchart admin. Nah, di sini admin akan diarahkan ke menu login. Nah, di menu login, admin akan memasukkan username dan password-nya. Nah, setelah itu, program akan mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar. Maka jika misalkan data yang dimasukkan itu sudah benar, admin akan diarahkan ke menu halaman admin. Nah, jika data yang dimasukkan salah, maka akan kembali ke menu login-nya. Nah, setelah beralih ke halaman menu login, di situ terdapat beberapa menu, di antaranya menu input, update, dan hapus. Nah, jika adminnya memilih menu input, maka akan diarahkan ke bagian inputan data. Nah, jika memilih menu update, maka akan diarahkan ke bagian menu update-nya. Dan juga jika ingin menghapus beberapa data yang tidak diinginkan, maka akan diarahkan ke menu hapus. Nah, setelah itu, jika input data yang dilakukan oleh adminnya berhasil, maka datanya akan ditampilkan. Nah, setelah itu, admin dapat mengetahui beberapa inputan data, menu update, dan beberapa data yang akan dihapus pada tampilan menunya.
Oke, terima kasih. Baik, masih di bagian flowchart dan menu program. Pada bagian flowchart user akan dijelaskan oleh Saudara Yuda, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari user. Sebelum mengakses aplikasi tersebut, seorang user harus mengisi bagian login terlebih dahulu untuk dapat mengakses dan menjalankannya. Setelah itu, user akan melakukan pengisian username dan password pada menu login. Setelah mengisikan data tersebut, lalu akan diproses terlebih dahulu sebelum menuju ke menu halaman. Jika sudah, maka akan dapat mengakses halaman tersebut dan melihat data yang ada di halaman tersebut. Selanjutnya, seorang user dapat mengisi data untuk melakukan penyewaan. Setelah mengisi data penyewaan, maka akan diproses apakah akan lanjut atau tidak. Jika lanjut, maka akan menuju ke proses cetak data. Setelah mencetak, lalu selesai. Baik, materi selanjutnya yaitu desain user interface yang masih akan dijelaskan oleh Saudari Yuda, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain user interface dari halaman login. Di sini, seorang user harus mengisikan dari username, password untuk dapat login ke halaman aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, nah di sini ada halaman utama dari home, menu sewa, kontak admin, dan logout. Di sini akan terdapat beberapa penjelasan dari menu yang kita buat. Dari menu sewa, inputan data, pengisian untuk penyewaan yang akan dilakukan oleh user sebelum berhasil dalam penyewaan. Lanjut. Baik, untuk materi mengenai demo web akan dijelaskan oleh Saudara Ragil. Kepada Ragil, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penyewaan kamera yang sudah kami buat. Yang pertama ada halaman login. Di sini ada menu username dan password. Lalu kita coba untuk memasukkan username-nya. Kita login sebagai user. Kita masukkan username-nya sebagai user. Lalu password-nya user 123. Lalu kita login. Dan di sini kita akan diarahkan ke menu utama buat usernya, menu dashboard. Di sini ada tampilan kamera-kamera, lalu ada menu sewa kamera, kontak admin, dan logout. Lanjut kita ke menu sewa kamera. Di sini user bisa melihat produk-produk sewa kameranya, lalu bisa melihat detail kameranya, mulai dari merek kamera, ukuran kameranya, berat kamera, resolusi kamera, dan lain-lain. Di sini juga ada tombol buat sewa, kita klik. Di sini juga ada keterangan buat harga sewa per jamnya 20.000, terus harga sewa per harinya 400.000. Kita klik OK. Ini juga sama buat melihat detail dari kamera tersebut. Lalu kita lanjut ke menu kontak. Nah, di sini user bisa menghubungi admin untuk memberi masukan atau kritik, saran, atau keluhan yang dialami oleh user tersebut dengan memasukkan nama, email, dan pesan yang dimasukkan oleh user. Langsung saja kita logout. Nah, ini tampilan login awal tadi. Kita coba login sebagai admin. Kita masukkan username-nya admin, lalu password-nya admin 123, lalu kita login. Nah, kita akan diarahkan ke menu halaman tampilan awal admin.
Di sini ada menu home, input data, dan logout. Juga ada tombol buat edit, lalu buat hapusnya atau delete. Langsung saja kita coba untuk menambahkan data. Kita masukkan namanya, Andi, alamatnya Bandung, nama barang, kamera iPhone, kode barangnya 33220605. Kita simpan. Di sini berhasil menambahkan data, kita klik OK. Lalu kita kembali ke menu home. Nah, di sini sudah ada data yang baru saja kita inputkan. Kita cek di database-nya, kita refresh dulu. Nah, di sini juga sudah muncul data yang baru saja kita inputkan tadi. Dari database ini kita juga bisa melakukan input data, terus buat ngedit, terus juga bisa menghapus data. Kita kembali ke tampilan tadi. Di sini juga ada menu buat ngedit. Kita edit ini buat mengubah data tadi. Juga ada menu delete untuk menghapus data yang ada di sini atau data member tadi. Coba kita hapus. Kita klik OK. Berhasil menghapus data. OK. Nah, di sini data tadi sudah terhapus. Dan ini menu logout untuk kembali ke menu login awal. Nah, sudah. Terima kasih dari saya. Sudah cukup. Baik, itulah tadi presentasi proyek akhir kami dari kelompok tim 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.